Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita sekarang diskusi kembali terkait dengan skala pengukuran. Yang akan dibahas dalam video ini kali ini adalah contoh-contoh variabel penelitian yang termasuk ke dalam skala pengukuran ordinal. Sebelum pembahasan kita mulai, mari kita lihat dulu hal-hal terkait dengan skala ordinal ini. Ingat yang pertama bahwa bilangan berfungsi sebagai simbol. Kemudian, operasi matematis masih juga belum berlaku kecuali untuk operasi lebih kecil atau lebih besar. Maka dengan demikian kita sudah bisa melakukan order ataupun kita melakukan urutan dari angka-angka atau bilangan yang kita pergunakan. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara tentang skala pengukuran, maka akan relevan pembahasan kita apabila data yang kita miliki sudah dikuantifisir ataupun sudah dilambangkan dengan bilangan ataupun angka. Teman-teman sekalian, contoh pertama yang termasuk ke dalam skala pengukuran ordinal ini apabila kita memiliki variabel tingkatan kelas. Misalnya ini tingkatan kelas dan kita tahu hasilnya ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Apabila kemudian kita kodekan angkanya menjadi 10, 11, 12, maka angka-angka ini sekarang memiliki skala pengukuran ordinal. Mengapa? Karena ini ada urutan. Sekarang sudah memiliki urutan. Ada urutan 10, 11, 12. 12 lebih tinggi daripada 11. 11 lebih tinggi dari 10. 10 lebih rendah daripada 12. Jadi sudah ada urutan dari angka yang lebih kecil ke angka yang lebih besar. Artinya angka yang lebih besar menunjukkan urutan kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Kalau teman-teman mengumpulkan atau melakukan penelitian dan melibatkan variabel tingkatan pendidikan, salah satu kemungkinan hasilnya adalah bisa tidak lulus SD, kemudian lulus SLTP, lulus SLTA, lulus diploma, lulus sarjana, lulus master, dan lulus pada tingkatan dokter. Kalau kita kodekan dari mulai kode 1 sampai nanti kode ke-8, maka angka-angka yang kita pergunakan ini memiliki skala pengukuran ordinal. Jadi sekali lagi ini sudah memiliki urutan di mana kalau ada responden yang memiliki kode tingkat pendidikan 8 artinya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan master, lulusan sarjana. Variabel yang ketiga, sebagai contoh yang termasuk ke dalam skala pengukuran ordinal adalah golongan PNS. Kita tahu PNS itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Dan kalau kita kodekan di datanya, misalnya si A memiliki kode 1, artinya itu berarti dia memiliki golongan 1, kemudian golongan 2, kemudian angka 3 untuk golongan 3, dan angka 4 untuk golongan 4. Maka dengan demikian angka-angka ini pun termasuk skala ordinal, karena angka 1, 2, 3, 4 ini sudah memiliki urutan, dan urutannya adalah dari yang rendah ke yang tinggi seperti ini. Ini berarti bahwa responden yang memiliki kode golongannya adalah 4, berarti dia lebih tinggi dibandingkan dengan golongan 3 dan seterusnya. Nah, keempat, terkait dengan PNS, kalau kita lihat eselon, kalau eselon itu juga kan ada eselon 1, ada eselon 2, ada eselon 3, dan ada eselon 4. Kalau kita beri kode eselon 1 dengan 1, eselon 2 dengan 2, seterusnya sampai eselon 4 dengan 4. Ini pun termasuk ke dalam golongan skala pengukuran ordinal. Hanya sedikit perbedaan adalah kalau untuk eselon PNS, ini urutannya adalah yang memiliki angka lebih besar itu eselonnya lebih rendah secara struktural. Jadi semakin kecil angkanya, maka eselonnya semakin tinggi. Walaupun demikian, tetap karena dia memiliki urutan, ini sudah termasuk ke dalam golongan ataupun ke dalam skala pengukuran ordinal. Jadi dengan demikian saya tegaskan bahwa urutan itu bisa dari angka yang kecil ke angka yang besar atau sebaliknya dari angka yang besar ke angka yang kecil. Contoh yang kelima adalah variabel yang menggali tentang kemampuan berbahasa Inggris. Misalnya kita akan klasifikasikan kepada beginners, kemudian intermediate, kemudian proficiency, fluence, dan native. Dan kalau kita beri kode 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kemampuan bahasa Inggris yang kita kodekan dengan angka dari 1 sampai 5 ini, maka angka-angka yang dihasilkan nanti yang menunjukkan tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya ini adalah berskala ordinal. Kenapa? Karena ini sudah memiliki urutan di mana ada responden yang memiliki kode lebih kecil, artinya kemampuan bahasa Inggrisnya lebih rendah dibandingkan dengan yang angkanya lebih tinggi. Contoh yang keenam terkait dengan prestasi belajar. Kalau prestasi belajar kita ukur dengan klasifikasi buruk, cukup, baik, sangat baik, dan istimewa,
kemudian masing-masing kita beri kode dari 1 sampai dengan 5, maka data yang kita peroleh dari 1 sampai 5 ini pun ini sudah memiliki skala pengukuran ordinal. Karena apa? Karena angka-angka yang dipergunakan sudah menunjukkan urutan kemampuan ataupun urutan dari kualitas hasil belajarnya. Contoh yang ketujuh, ketika kita menggali tentang tingkat persetujuan dengan klasifikasinya adalah netral di tengah-tengah, kemudian dari mulai yang paling rendah itu sangat tidak setuju sampai nanti yang sangat setuju. Dan kalau kita beri kode dari 1 sampai dengan 5, maka angka-angka ini juga memiliki skala pengukuran ordinal. Karena ini sudah menunjukkan urutan, artinya bahwa karena angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat persetujuan yang lebih bagus dari responden. Hanya tolong dicatat bahwa biasanya ini dipergunakan untuk pernyataan yang bersifat positif. Sebaliknya, kalau yang bersifat negatif, biasanya dia akan diberikan kode secara terbalik, di mana yang sangat tidak setuju akan memiliki angka atau bilangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sangat setuju. Contoh ke-8, ini adalah kepuasan pelanggan. Kasusnya sama seperti barusan. Jadi dari mulai sangat tidak puas sampai dengan sangat puas, kemudian kita beri kode 1, 2, 3, 4, sampai 5. Dan ini angka-angka yang memiliki skala pengukuran ordinal. Dan ini pun sudah menunjukkan urutan, dan biasanya ini adalah pertanyaannya adalah untuk pernyataan positif. Contoh yang ke-8 adalah misalnya laju kendaraan. Kalau responden disuruh menilai laju kendaraan yang lewat dan penilaiannya dalam bentuk klasifikasi seperti ini, lambat, sedang, sama cepat, maka kalau lambat diberi kode 1, kemudian sedang beri kode 2, dan cepat diberi kode 3, maka angka-angka 1, 2, 3 ini pun ini memiliki skala pengukuran ordinal. Karena apa? Karena sudah memiliki urutan. Jadi kalau ada angka yang lebih tinggi, artinya laju kendaraannya lebih cepat. Jadi mereka sudah memiliki urutan. Tapi tolong dicatat bahwa kalau tidak ada acuan yang pasti, maka klasifikasi atau penilaian ini akan sangat subjektif. Karena cepat atau lambatnya penilaian itu akan bergantung kepada kondisi ataupun pemahaman yang dimiliki oleh si yang menilai. Nah, makanya kalau ada acuan misalnya dengan acuan kilometer per jam, kalau lambat itu antara 0 sampai 25 km per jam, kemudian 26 sampai 50 km per jam itu adalah sedang, dan di atas 50 km per jam atau dari mulai 51 km per jam dan seterusnya itu digolongkan cepat, maka ini akan lebih baik. Namun hasil pengukuran ini kan akan mempergunakan alat lain, misalnya speedometer. Sedangkan kalau hanya lambat, sedang, cepat itu orang bisa menilai secara langsung tanpa bantuan alat. Selanjutnya, contoh yang ke-10 adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan akan tergolong kepada skala pengukuran ordinal apabila kita lakukan penilaian dengan penggolongan seperti ini. Rendah, sedang, tinggi. Kalau rendah itu 1, sedang itu 2, dan tinggi itu 3. Maka angka-angka 1, 2, 3 ini, sekali lagi ini memiliki skala pengukuran ordinal, dan ini sudah menunjukkan urutan. Jadi kalau ada orang yang memiliki kode 3, artinya pendapatannya lebih tinggi dibandingkan yang kode 2 ataupun kode 1. Contoh yang ke-11 adalah usia. Usia kalau kita klasifikasikan misalnya menurut WHO seperti ini, bayi adalah dari 0 sampai 1 tahun, kemudian anak-anak dari 2 sampai 10 tahun, kemudian remaja dari 11 sampai 19 tahun, kemudian dewasa dari 20 tahun sampai 60 tahun, dan lanjut usia di atas 60 tahun, maka kode ataupun data yang kita hasilkan dari pengukuran seperti ini, maksudnya kita kasih kode 1, 2, 3, sampai 5, maka angka-angka ini adalah memiliki skala pengukuran ordinal, dan ini sudah menunjukkan urutan dari angka-angka yang diperoleh. Contoh yang ke-12 adalah variabel frekuensi jajan di kantin per bulan. Kalau pengukurannya kita golongkan dengan 0 kali, kemudian 1 sampai 3 kali, kemudian 4 sampai 10 kali, dan di atas 10 kali, maka kalau pengukuran ini dilakukan dan memiliki hasil dengan kode 1, 2, 3, dan 4 seperti ini, maka data yang kita peroleh ini adalah memiliki skala pengukuran ordinal. Dan ini sudah menunjukkan urutan. Artinya kalau ada responden yang memiliki kode 4, artinya dia jajan lebih sering dibandingkan dengan yang memiliki kode 1 dan 2. Contoh yang ke-13 adalah variabel yang kita gali, contoh tentang nomor urut kedatangan pasien.
Kalau teman-teman perhatikan, kalau di tempat pendaftaran pasti akan diberi nomor antrian, nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka angka-angka ini, kalau dalam kasus seperti ini, juga memiliki skala ordinal. Karena apa? Karena yang memiliki kode 5 artinya memiliki waktu kedatangan yang lebih lambat dibandingkan yang dengan nomor 1. Jadi sudah terurut. Karena dia memiliki urutan, maka dia termasuk ke dalam golongan skala pengukuran ordinal. Contoh selanjutnya, yaitu yang ke-14 adalah lantai tempat kita menginap. Kalau di hotel itu kan ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan seterusnya. Maka kalau kita kasih kode 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka kita perhatikan bahwa angka-angka yang dipergunakan di dalam penggalian data ini menunjukkan angka yang memiliki skala pengukurannya adalah skala ordinal. Karena apa? Karena kalau dilihat dari ketinggiannya berarti lantai 5 itu lebih tinggi daripada lantai 4 atau lantai 3. Karena ini memiliki urutan, sekali lagi bahwa ini termasuk ke dalam skala pengukuran ordinal. Contoh yang ke-15 adalah tentang stadium penyakit kanker. Kalau kita perhatikan, kalau diperiksa penyakit kanker seorang pasien bisa stadium 1, stadium 2, stadium 3, atau stadium 4. Maka kalau kita beri kode stadium 1 dengan 1, kemudian stadium 2 dengan 2, dan seterusnya, maka angka-angka 1, 2, 3, 4 ini adalah memiliki skala pengukuran ordinal. Karena apa? Karena angka-angka ini sudah memiliki urutan. Baik teman-teman, sekali lagi itulah 15 contoh tentang variabel penelitian yang memiliki skala pengukuran ordinal, dan harus kita ingat sekali lagi bahwa hal penting yang terkait dengan skala ordinal itu adalah selain bilangan itu sebagai simbol dari data atau informasi yang kita gali, juga sudah berlaku operasi lebih kecil atau lebih besar. Dengan demikian berarti ini menandakan sudah ada urutan nilai. Nah, urutan nilai yang terjadi bisa dari kecil ke yang besar ataupun dari besar ke yang kecil. Yang jelas, angka-angka tadi akan menunjukkan urutan kualitas yang kita teliti dan urutannya tidak bisa diacak. Jadi harus benar-benar terurut. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan contoh-contoh variabel penelitian yang termasuk ke dalam skala pengukuran ordinal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Apabila merasakan ada manfaatnya, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan ilmu yang kita miliki semakin barokah. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.